Kali ini kita akan membahas materi mengenai perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana. Perbuatan melawan hukum atau PMH, yang pada intinya merupakan perbuatan melawan undang-undang yang menimbulkan kerugian, pelanggaran hukum, perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak orang lain, perbuatan yang dilakukan di luar kewenangan, dan melanggar nilai kesusilaan serta asas umum hukum. Perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana dikenal dengan istilah wederrechtelijk. Menurut Satocit Kartanegara, wederrechtelijk dibedakan menjadi: pertama, wederrechtelijk formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, dan kedua, wederrechtelijk material, yaitu sesuatu perbuatan, mungkin wederrechtelijk, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum atau disebut dengan Algemeen Beginsel. Menurut Profesor Dr. D. Schaafmeister berpendapat bahwa melawan hukum yang tercantum dalam rumusan delik yang menjadi bagian inti delik disebut sebagai melawan hukum secara khusus. Contoh, pasal 372 KUHP yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada di dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp900. Sedangkan, melawan hukum, sebagai unsur yang tidak disebut dalam rumusan delik tetapi menjadi dasar untuk menjatuhkan pidana disebut sebagai melawan hukum secara umum. Contoh pasal 351 KUHP yang berbunyi. Ayat 1, penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500. Ayat 2 dan seterusnya. Menurut pendapat dari Profesor Dr. D. Schaafmeister bahwa perbuatan melawan hukum baik yang formil dan material telah diterapkan dalam hukum positif di Indonesia. Contohnya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau disingkat dengan UU Tipikor, yaitu dalam pasal 2 Undang-Undang Tipikor terdapat unsur melawan hukum, sedangkan dalam pasal 3 Undang-Undang Tipikor tidak dicantumkan unsur melawan hukum. Adapun penjelasan pasal 2 Undang-Undang Tipikor yang berbunyi sebagai berikut. Yang dimaksud dengan secara melawan hukum, dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti material, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Contoh lain adalah pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Dalam pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terdapat unsur melawan hukum. Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 berbunyi, bahwa setiap orang yang secara melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya miliki orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena tindak pidana, dipidana karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4. Contoh lain adalah pasal 466 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Dalam pasal 466 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tidak terdapat unsur melawan hukum. Pasal 466 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 berbunyi. Ayat 1. Setiap orang yang melakukan penganiayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 6 bulan atau dipidana denda paling banyak kategori 3. Ayat 2, dan seterusnya. Sekian pembahasan kita mengenai perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana. Semoga materi ini dapat menambah pengetahuan hukum saudara. Nantikan kembali materi-materi menarik berikutnya hanya di channel Media Pengetahuan Hukum. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share channel Media Pengetahuan Hukum ini. Sekian dan terima kasih.